Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kindi Setiadi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi dari program studi Teknik Informatika. Saat ini saya diberikan gambar rute sebagai berikut, dan di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafik shortest path dengan algoritma DFS dan BFS. Yang kedua, menentukan agency list. Yang ketiga, tentukan node-node pada masing-masing algoritma berikut. Sebelum masuk 3 poin ini, di sini saya akan menjelaskan apa itu DFS dan BFS. DFS, depth first search, adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian jalur yang melalui semua titik. Sedangkan BFS atau Breadth First Search adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Algoritma ini adalah salah satu algoritma pencarian jalur sederhana di mana pencarian dimulai dari titik awal, kemudian dilanjutkan ke semua cabang titik tersebut secara terurut. Kemudian saya akan masuk ke agency list terlebih dahulu. Berikut agency listnya. Untuk agency list, saya dimulai dari titik root awalnya dari kota Cilacap. Di Cilacap ini mempunyai arah yang berhubungan langsung atau node tetangganya dengan Kroya dan Purwokerto. Kemudian di Kroya ini mempunyai tetangga lagi Cilacap, Purwokerto, Kebumen. Selanjutnya dari Purwokerto mempunyai tetangga Kroya, Cilacap, Purbalingga, Selawi, dan Kebumen. Dari Purbalingga mempunyai tetangga lagi yang menghubungkan langsung ke Purwokerto, Banjarnegara, dan Pemalang. Selanjutnya dari Selawi ke Tegal, Brebes, Purwokerto. Dari Tegal ke Selawi, Pemalang, Brebes. Dari Brebes ada Tegal dan Selawi. Dan di Wonosobo ada Temanggung, Banjarnegara, dan Magelang, dan seterusnya sampai Wonogiri. Dari Wonogiri cuman terhubung langsung oleh Sukoharjo. Berikut untuk mencari DFS-nya sebagai berikut. Untuk DFS kita menggunakan metode stack. Dimulai dari Cilacap. Di Cilacap di expand ada Purwokerto sama Kroya. Selanjutnya dari Purwokerto diambil paling depan ini, dari Purwokerto mempunyai Kroya diturunin dulu, habis itu dari Purwokerto mempunyai Kebumen, Selawi, Purbalingga, dan Kroya. Karena Kroya udah ada, dicoret salah satu dan dimasukkan dan diekspand ke Kebumen. Dari Kebumen diekspand ada Purworejo, Kroya, Purwokerto, Selawi, dan Purbalingga. Kemudian Kroya diekspand lagi, sisa Purworejo, Selawi, Purbalingga.
Setelah itu Magelang di expand. Magelang di expand ada Wonosobo, Wonosobo, Boyolali, Wonosobo, Boyolali, Temanggung, Selawi, dan Purbalingga. Kita ambil yang Wonosobo di expand, yang sisanya diturunin. Dari Wonosobo itu ada Banjarnegara, Temanggung, Boyolali, ada Temanggung yang tadi, Temanggung salah satunya dicoret, terus ada Selawi dan Purbalingga, dan seterusnya sampai tanpa himpunan, sampai 0. Dan ini bentuk grafiknya, grafik untuk DFS. Mungkin bisa jelasnya di sini. Dari Cilacap ke Purwokerto nih ya, dari sini nih. Dimulainya dari Cilacap, Purwokerto, menghubungkan ke Kebumen, Kroya, terus di backtrack ke Kebumen, lanjut ke Purworejo, lanjut ke Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, ke Pemalang, Pekalongan, Kendal, Temanggung, Salatiga, Semarang, lanjut ke Demak. Dari Demak ini lanjut ke Purwodadi, ke Blora, ke Rembang, ke Sragen, Solo, Boyolali, dari Boyolali ke Klaten. Boyolali, Klaten, habis itu dari Klaten ke dari Klaten tuh backtrack ke Sukoharjo. Klaten backtrack ke Solo, lalu ke Sukoharjo, dari Sukoharjo ke Wonogiri, backtrack ke Blora, lanjut ke Rembang, setelah itu ke Kudus, backtrack lagi sampai ke Pemalang, ke Tegal, Brebes, Selawi, not terakhirnya. Lanjut untuk yang BFS, output nodenya dimulai menggunakan metode Q. Dimulai dari Cilacap urutnya. Di Cilacap ada Purwokerto, Kroya, terus diambil yang paling depan ini dari Kroya. Purwokerto dimasukin dahulu, di Kroya itu ada Kebumen. Jadi Q-nya ada Kebumen, ada Purwokerto di expand,
ada Selawi, Purbalingga, dan Kebumen. Setelah itu misalnya nih harusnya dihapus nih. Bentar. Nggak ada, salah. Dari Purbalingga di-expand. Dari Purbalingga ini kan ada Pemalang, ada Tegal, Banjarnegara, Pemalang, Purworejo, sama Selawi. Selawi di-expand lagi. Dari Selawi itu ada Tegal, Brebes, dan sisanya tadi Pemalang, Purworejo. Di Purworejo di-expand lagi yang ini. Dari Purworejo ada Magelang, sisa Magelang aja. Untuk Kebumen dia nggak bisa dimasukin karena udah di-expand. Kemudian lanjut Banjarnegara. Dari Banjarnegara ada Purbalingga nggak bisa karena sudah di-expand. Ada Wonosobo, Magelang, Brebes, Tegal, Pemalang, dan seterusnya. Dan ini bentuk grafik BFS nya dimulai dari Cilacap, ke Kroya yang ini ya, Cilacap, Kroya, Purwokerto, Kebumen. Dari Kebumen itu ngambil titik dari Kebumen ke Purbalingga itu ngambil titiknya dari Purwokerto ke Purbalingga. Habis itu Selawi juga ngambil titiknya dari Purwokerto. Habis itu Kebumen, dari Purwokerto ke Kebumen. Purbalingga, Selawi, Kebumen ke Purworejo. Terus Purworejo ke Banjarnegara. Banjarnegara itu dari Purbalingga ngambil titiknya lanjut ke Pemalang. Dari Purbalingga ke Pemalang. Habis itu dari Pemalang ke Tegal lanjut ke Brebes. Dari Brebes ke Magelang. Magelang itu dari Purworejo ngambil titiknya. Dari Magelang ke Wonosobo. Dari Magelang lanjut ke Wonosobo ke Pekalongan ini ngambil titik dari Pemalang, lanjut ke Temanggung,
Dari Temanggung Temanggung kan lanjut ke Boyolali, dia ngambil titik dari Magelang. Habis itu dari Boyolali ke Kendal itu dari Pekalongan. Habis Kendal ke Salatiga itu dari Boyolali, lanjut Salatiga terus lanjut ke Solo lanjut dari Boyolali ke Klaten. Dari Klaten Semarang itu dari Kendal ngambilnya, Kendal ke Semarang Sukoharjo itu dari Solo. Sukoharjo ke Sragen, lu ngambil titik dari Solo. Dari Sragen itu ke Purwodadi, ini sama juga dari Solo ke Purwodadi. Habis itu Demak, Purwodadi ke Demak. Habis Demak ke Wonogiri itu ngambil titiknya dari Sukoharjo ke Wonogiri ke Blora itu ngambil titiknya dari Sragen ke Blora, lanjut ke Kudus itu ngambil titiknya dari Demak. Dari Demak ke Kudus ya, Kudus ke Rembang terakhirnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.